segala kebaikan Tuhan bagi kita. Selamat datang di SMP Katolik Santo Fransiskus Assisi, Samarinda. Mari anak-anak sekalian, belajar dan raih cita-cita kalian bersama kami di sini. Salam Fransiskus KJLI. Yang baik demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang baik juga dimuliakan namamu dan nama kerajaan-Mu jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, ampunilah salah kami seperti kami pun mengampuni. Pengetahuan tentang TBC dan HIV bagi ini kelas berapa? Kelas 1 dan 2 ya, ini ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ibu Dokter Pince untuk memberi HIV/AIDS. Ya, ini yang pertama karena HIV/AIDS itu belum ada obatnya dan vaksin, dan belum ada vaksin yang mencegah penyakit HIV/AIDS. Walaupun ada obat antivirus yang dipakai, tetapi itu bukan untuk menyembuhkan, tapi cuma untuk membantu menekan jumlah virus yang ada, tapi bukan untuk menyembuhkannya. Yang kedua itu, yang pengidap virus itu akan menjadi pembawa virus seumur hidupnya dan akan bisa menularkan ke orang lain. Ya. Yang ketiga itu biaya pengobatan mahal, karena obat antivirus itu sangat mahal. Yang keempat itu, kalau saudara putihkan itu pertahanan tubuh kita untuk melawan infeksi yang masuk. Nah, di dalam tubuh dia ini bereproduksi, ini memperbanyak diri dan menyerang banyak sel-sel darah putih. Nah, akibatnya itu akan menurunkan fungsi sistem kekebalan tubuh, sehingga kita tidak bisa melindungi diri kita dari berbagai penyakit infeksi, ya. Kalau sekarang di Indonesia masih banyak ya, masih banyak penyakit TBC ini masih banyak. Nah, apa itu TBC? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TBC yang menyerang ke paru-paru dan juga dapat menyerang ke organ-organ tubuh lainnya seperti pada tulang, sendi, usus, dan limpa dan satu otak lainnya ya. Kalau kadang-kadang paling banyak itu menyerang pada paru-paru. Yang kedua itu pada kelenjar getah bening ya. Anak-anak muda sekarang di puskesmas itu banyak sekali yang umur muda itu kena yang namanya TBC kelenjar. Jadi ada benjolan yang di leher, bentuknya panjang. Karena kan kalau kita punya di tubuh itu kelenjar limpa itu ambil di semua tubuh ya, di leher. Jadi paling sering umur muda itu 20-an di leher ada benjolannya sebesar ini, seperti membentuk seperti apa, terowongan panjang ini. Itu banyak. Nah,
Penyebab TBC itu disebabkan oleh kuman TBC yang disebut Helicobacterium tuberculosis ya. Nah, ini adalah gejala-gejala tuberkulosis atau yang bisa disebut dengan penyakit TBC. Yang pertama itu batuk yang lama lebih dari 2 minggu. Kadang-kadang batuknya berdahak, kadang-kadang itu ada batuk kering, tapi paling sering itu batuk berdahak sampai lebih dari 2 minggu. Kemudian ada badan lemah dan lesu, kehilangannya sebesar ini bisa 4 biji sekali minum. Obatnya besar lagi. Jadi harus care sama dirinya, harus minum obat yang teratur, terus harus makan makanan yang bergizi supaya tidak ini tertular, karena dia cepat menular pada orang yang daya tahan tubuhnya turun. Ya, kalau yang HIV kan, ya itu harus menghindari pergaulan yang nggak bagus ya. Jangan pergi ke tempat buat tato badannya yang pakai alatnya bersama, karena dia akan menular lewat darah. Ada yang mau ditanyakan? Orang yang terkena TBC tulang, TBC kelenjar itu dia sudah terinfeksi dengan sudah ada TBC di dalam paru-paru. Nah, di paru-parunya itu, dari paru-paru kuman TBC-nya masuk ke pembuluh darah atau ke dalam kelenjar limfe. Makanya dia muncul di situ. Jadi kumannya dari paru-paru masuk ke dalam pembuluh darah bisa. Ya, tapi kalau yang penularan utama itu bersin batuk yang orangnya ini sebenarnya bukan penularan ya. Yang TBC kelenjar itu dia jadi sebenarnya kumannya sudah ada dalam paru-paru, itu masuk ke dalam darah dan masuk ke dalam kelenjar limfe. Itu kita kan banyak kelenjar kan di leher, paling dekat dari paru-paru ke leher sini. Makanya dia TBC kelenjar paling sering ditemukan pada daerah leher. Jadi bentuknya seperti yang memanjang seperti ini terowongan. Kadang-kadang dikira bisul. Dia bukan bisul, dia merah. Bentuknya agak panjang seperti gini di leher. Itu yang infeksi, itu yang TBC kelenjar ya. Kalau penularan yang paru-paru, saya bukan, itu menyebar masuk ke dalam pembuluh darah dan kelenjar limfe ya. Kalau penularan utama lewat droplet infeksi, itu yang dia batuk bersin kena ke orang. Kalau yang orang yang kena TBC kelenjar, misalnya sudah ada infeksi di paru-paru, kemudian kumannya masuk menyebar ke dalam darah dan ke dalam kelenjar limfe ya. Terima kasih pertanyaannya. Mau bertanya? Ada lagi? Selamat pagi, salam Fransiskus. Saya ingin menanyakan, sebenarnya yang lebih parah penyakitnya untuk menularkan itu TBC atau HIV? Karena kan di sini dikatakan TBC lewat bersin, batuk, apakah lewat keringat juga bisa menyebar untuk TBC, ataukah lebih parah HIV penyebarannya? Seperti itu dari saya. Terima kasih. Kalau yang soal kalau penularan lebih cepat penularan yang TBC, karena kan pasien kalau pasiennya nggak pakai masker, dia bersin, batuk, itu akan dihirup oleh orang yang ada depannya yang juga tidak memakai masker. Kalau HIV/AIDS ya dua-duanya parah sih, semuanya menurunkan daya tahan tubuh ya, apalagi HIV/AIDS. Makanya saya bilang tadi HIV, kalau pasien kami yang di puskesmas dengan diagnosa TBC yang muncul, itu pasti kami akan memeriksakan HIV/AIDS-nya, karena biasanya itu
itu datang itu misalnya itu bersamaan, walaupun sebenarnya gejala yang dia rasakan sekarang dia datang itu dengan batuk yang lama, karena infeksi HIV itu yang menurunkan daya tahan tubuhnya sehingga bisa kena TBC gitu. Kalau HIV kan itu menular lewat cairan tubuh ya, cairan tubuh, kemudian pemakaian jarum suntik itu akan masuk lewat darah. Kalau yang TBC paling cepat karena dia ini lewat droplet infeksi, sama dengan virus corona, lewat air liur. Makasih. Nah, dia sudah kanker stadium 4B, dan akhirnya bulan September yang lalu adik saya juga meninggal. Nah, bronkitis ini apakah sama dengan TBC, Ibu? Itu yang saya tuh bertanya-tanya dari tadi, apakah sama? Karena saya istilah bronkitis juga belum terlalu paham. Begitulah Ibu, terima kasih. Terima kasih. Kalau bronkitis dengan TBC itu beda, Bu ya. Kalau TBC itu kan penyebabnya sudah jelas Mycobacterium tuberculosis. Kalau bronkitis itu peradangan pada paru-paru, pada bronkus, itu bukan disebabkan oleh yang bakteri ini, Mycobacterium, bisa virus atau bakteri lain. Jadi kalau bronkitis itu tidak ada pengobatan yang spesifik. Kalau yang TBC kita sebutkan pengobatannya spesifik karena obatnya untuk selama 6 bulan. Kemudian obatnya ini 2 bulan pertama rifampicin tambah INH tambah ethambutol itu sudah paket. Nanti 4 bulan yang berikutnya obatnya rifampicin INH, satunya sudah nggak ada lagi. Jadi itu pengobatan spesifik. Kalau bronkitis kita mengobati kalau gejalanya muncul sebenarnya. Jadi dia biasanya bakteri, bisa virus. Jadi pengobatannya bukan jangka panjang seperti yang TBC. Itu enggak, dan tidak dilakukan kultur. Kultur itu yang dahak tadi ya Bu ya, dahak yang misalnya dahak subuh sama dahak ini sewaktu dulu sampai 3 itu bisa menyebabkan kematian. Saya kurang jelas. Satu aja kan sudah jadi satu kasus aja yang dilaporkan sudah jadi kasus luar biasa. Kalau di putih-putih di leher, di rongga mulut. Kalau menurut saya mungkin jamur ya. Karena kalau yang dibilang mematikan itu difteri, tapi difteri sampai sekarang belum ada sih laporannya lagi karena. Ulangi. Ya, pakai mic. Bertanya, makanan bergizi apa yang bisa kayak mencegah TBC? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya sebenarnya ya. Jadi meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah penyakit infeksi, yaitu 4-5 sempurna itu. Makan banyak protein ya. Protein bisa hewani, bisa nabati dari ayam, ikan ya, tempe tahu, sayur ya. Sayur kan juga bergizi. Masih banyak yang tidak makan sayur ya. Sayur ya, karena di situ kan banyak kalau sayur. Dan vitamin kan sayur, buah, susu ya.